Waktu saya pingsan di tempat kerja. Nama saya Sari Wulandari, dan saya ingin menceritakan kisah yang mengubah hidup saya selamanya. Kisah tentang pengkhianatan, kebohongan, dan pembalasan yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga saya. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada saya, seorang ibu yang selama puluhan tahun mengorbankan segalanya untuk anak-anak saya. Pagi itu dimulai seperti hari-hari biasa lainnya di kantor tempat saya bekerja sebagai manajer keuangan. Saya sudah bekerja di perusahaan yang sama selama 25 tahun, membangun karir dari bawah dengan keringat dan air mata. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hubungan saya dengan anak saya, Budi, dan menantunya yang licik, Ratna. Sekitar pukul 10 pagi, saya tiba-tiba merasakan pusing yang luar biasa. Kepala saya berputar, pandangan saya mengabur, dan sebelum saya menyadarinya, tubuh saya sudah terjatuh ke lantai kantor yang dingin. Rekan-rekan kerja saya berteriak panik, dan hal terakhir yang saya ingat adalah suara ambulans yang mendekat dengan sirine yang memekakkan telinga. Saya terbangun di rumah sakit dengan selang infus menempel di tangan saya. Seorang dokter muda bernama Dr. Rahman berdiri di samping tempat tidur saya dengan wajah serius. Dia menjelaskan bahwa saya mengalami hipertensi akut dan kelelahan ekstrim yang menyebabkan saya pingsan. Tekanan darah saya mencapai angka yang sangat berbahaya, dan dokter mengatakan saya beruntung tidak mengalami stroke. Kami sudah menelepon anak Anda, Ibu Sari, kata Dr. Rahman dengan nada lembut. Kami menghubungi nomor darurat yang Ibu cantumkan. Kami memberitahu dia bahwa kondisi Ibu cukup serius, dan dia perlu datang segera. Saya mengangguk lemah, yakin bahwa Budi pasti sedang dalam perjalanan. Bagaimanapun, dia adalah anak saya, darah daging saya yang telah saya besarkan dengan penuh kasih sayang. 1 jam berlalu, kemudian 2 jam, 3 jam, 4 jam. Matahari mulai terbenam, dan tidak ada tanda-tanda Budi akan datang. Perawat yang bertugas, Mbak Dewi, terus memeriksa saya dengan tatapan simpati. Dia pasti melihat bagaimana saya terus melirik ke arah pintu, berharap anak saya akan muncul setiap kali pintu itu terbuka. Ibu, mungkin anak Ibu sedang macet di jalan, hibur Mbak Dewi, meskipun kami berdua tahu itu hanya alasan kosong. Jakarta memang sering macet, tapi tidak sampai 5 jam untuk mencapai rumah sakit dari daerah Kemang tempat Budi tinggal. 5 jam itu cukup untuk perjalanan ke Bandung pulang pergi, bukan hanya menyeberangi Jakarta. Malam semakin larut, dan saya mulai merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada sakit fisik yang saya alami. Ini adalah rasa sakit pengkhianatan. Rasa sakit diabaikan oleh orang yang paling saya cintai di dunia ini. Saya yang telah membesarkan Budi sendirian setelah ayahnya meninggal 10 tahun lalu. Saya yang bekerja siang malam untuk membiayai kuliahnya di universitas swasta yang mahal. Tiba-tiba, ponsel saya berdering. Bukan dari Budi, tapi dari teman saya, Ibu Siti, yang juga berteman dengan menantu saya di media sosial. Sari, kamu sudah lihat postingan Ratna? Tanyanya dengan nada khawatir. Tangan saya gemetar saat membuka aplikasi Instagram. Dan di sanalah postingan yang membuat darah saya mendidih. Ratna, menantu perempuan saya yang saya sudah anggap seperti anak sendiri, mengunggah foto selfie di sebuah kafe mewah. Wajahnya berseri-seri, tersenyum lebar dengan segelas kopi yang tampak mahal di tangannya. Tapi yang membuat saya shock bukan fotonya, melainkan caption yang dia tulis dengan begitu santainya. Akhirnya, sehari tanpa Ratu Drama. Saya membaca ulang caption itu berkali-kali, tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ratu Drama? Dia menyebut saya Ratu Drama? Saya yang selama ini membantu mereka membeli rumah? Saya yang memberikan uang muka 2 miliar rupiah dari tabungan pensiun saya agar mereka bisa memiliki rumah di kawasan elit Kemang? Air mata saya mengalir tanpa bisa saya tahan. Mbak Dewi yang melihat saya menangis segera menghampiri dan mencoba menghibur. Tapi bagaimana saya bisa dihargai ketika anak saya sendiri tidak datang saat saya sekarat, dan istrinya malah merayakan ketidakhadiran saya dengan begitu kejamnya? Apakah ini balasan atas semua pengorbanan saya selama ini? Saya teringat semua momen ketika saya membantu mereka. Ketika Budi dan Ratna menikah 5 tahun lalu,
Saya yang membiayai seluruh resepsi pernikahan mereka yang mewah dengan 500 tamu. Ketika mereka ingin membeli mobil, saya yang membantu mencicil selama 2 tahun pertama. Ketika bisnis kecil-kecilan Budi bangkrut, saya yang menutupi hutang-hutangnya sebesar 500 juta rupiah. Dan ini yang saya dapat? Diabaikan di saat saya membutuhkan mereka? Dihina di media sosial sebagai ratu drama? Rasanya seperti pisau yang ditusukkan langsung ke jantung saya. Saya yang selalu berusaha menjadi ibu yang baik, yang tidak pernah mengeluh meskipun hidup saya penuh dengan kesulitan setelah suami saya meninggal. Tapi kemudian, di tengah kepedihan itu, sesuatu berubah dalam diri saya. Kesedihan mulai berubah menjadi kemarahan. Kemarahan yang membakar, kemarahan yang membuat saya menyadari bahwa saya sudah terlalu lama menjadi orang yang baik, terlalu lama mengalah, terlalu lama membiarkan diri saya diinjak-injak oleh orang-orang yang seharusnya mencintai saya. Saya mengingat sesuatu yang sangat penting. Rumah yang mereka tinggali, rumah megah 3 lantai dengan kolam renang itu, masih atas nama saya. Ya, saya yang memberikan uang muka 2 miliar, dan surat-surat kepemilikannya masih tercatat atas nama Sari Wulandari. Budi dan Ratna selalu bilang mereka akan mengurus balik nama nanti, tapi entah kenapa mereka terus menunda-nunda. Pikiran-pikiran mulai berputar di kepala saya. Sebuah rencana mulai terbentuk, rencana yang akan mengajarkan mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jika mereka pikir saya ini, ratu drama, maka saya akan menunjukkan kepada mereka apa arti drama yang sebenarnya. Saya akan membuat mereka menyesal telah memperlakukan saya seperti ini. Keesokan paginya, setelah kondisi saya sedikit membaik dan dokter mengizinkan saya pulang dengan catatan harus istirahat total, saya tidak pulang ke rumah saya. Sebaliknya, saya pergi langsung ke kantor notaris langganan saya, Pak Hendra, yang sudah mengenal saya selama bertahun-tahun sebagai klien yang terpercaya dan pembayar tepat waktu. Pak Hendra, saya ingin menjual rumah saya yang di Kemang, kata saya dengan tegas. Pak Hendra tampak terkejut karena dia tahu rumah itu ditempati oleh anak saya. Ibu yakin? Bukankah itu rumah Budi? Tanyanya hati-hati. Saya tersenyum dingin. Senyum yang bahkan membuat saya sendiri merasa asing. Rumah itu atas nama saya, Pak, dan saya pemiliknya. Saya berhak menjualnya kapan saja saya mau. Pak Hendra mengangguk perlahan, dan kami mulai mengurus semua dokumen yang diperlukan. Kebetulan, dia memiliki klien yang sudah lama mencari rumah di area Kemang dan siap membayar cash. Harga yang ditawarkan sangat menguntungkan. 7 miliar rupiah untuk rumah yang nilai pasarnya memang sekitar angka tersebut. Dalam hitungan 3 hari, semua dokumen sudah selesai dan transaksi sudah sah secara hukum. Saya tidak memberitahu Budi atau Ratna tentang rencana saya. Biarkan mereka menikmati, sehari tanpa ratu drama, mereka. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka bisa memperlakukan saya sesuka hati tanpa konsekuensi. Tapi sebentar lagi, mereka akan belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan kali ini konsekuensinya akan sangat besar. Hari keempat setelah saya pingsan, saya akhirnya menerima telepon dari Budi. Bukan untuk menanyakan kabar saya atau meminta maaf karena tidak datang ke rumah sakit. Tidak, dia menelepon untuk meminta uang lagi. Mama, aku butuh pinjam 50 juta. Bisnisku ada kesempatan bagus nih, katanya dengan nada santai, seolah-olah tidak ada yang salah dengan situasi kami. Oh ya? Mama pikir kamu sibuk sekali sampai tidak sempat mengunjungi Mama di rumah sakit. Jawab saya dengan nada datar. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Itu. Maaf Ma, waktu itu aku lagi meeting penting yang gak bisa ditinggal. Ratna bilang kondisi Mama udah stabil kok, jadi aku pikir gak apa-apa. Elaknya dengan alasan yang sangat mengecewakan. Meeting penting? Atau kafe mewah? Tanya saya dengan sarkasme. Budi terdiam. Mungkin baru menyadari bahwa saya sudah tahu tentang postingan istrinya. Mama, itu cuma bercanda aja kok. Ratna kan suka gitu. Suka main media sosial. Jangan diambil hati dong, Ma. Katanya mencoba meringankan situasi, tapi justru membuat saya semakin marah. Jangan diambil hati?
Kamu tahu tidak bagaimana rasanya terbaring di rumah sakit sendirian, menunggu anak yang tidak pernah datang? Menunggu sambil istrimu merayakan ketidakhadiranku. Suara saya mulai meninggi, emosi yang sudah saya tahan selama berhari-hari akhirnya meledak. Tapi saya cepat mengendalikan diri, karena saya punya rencana yang lebih besar. Mama, maafin aku dan Ratna ya. Kami janji akan lebih baik. Sekarang soal pinjaman itu. Bisa nggak? Ini benar-benar kesempatan bagus. Pinta Budi, masih saja memikirkan uang di saat seperti ini. Di saat dia seharusnya meminta maaf dengan tulus, dia malah meminta uang lagi. Rasanya seperti tamparan keras di wajah saya. Budi, Mama punya kabar untuk kamu, kata saya dengan suara yang sangat tenang, terlalu tenang. Mama sudah menjual rumahmu. Keheningan total di ujung telepon. Saya bisa membayangkan wajah Budi yang membeku. Otaknya mencoba memproses apa yang baru saja saya katakan. Apa maksud Mama? Rumah kami? Tapi itu kan rumah kami. Rumah itu atas nama Mama. Budi. Mama yang bayar uang muka 2 miliar. Mama yang pemilik sah secara hukum. Dan sekarang Mama sudah menjualnya kepada Pak Sutrisno dengan harga 7 miliar rupiah. Transaksi sudah sah. Dokumen sudah ditandatangani. Pembeli baru akan mengambil alih rumah itu minggu depan. Jelas saya dengan detail yang membuat segalanya terasa sangat nyata. Mama gila ya? Mama nggak bisa gitu aja. Kami tinggal di situ. Barang-barang kami semua ada di situ. Teriak Budi, panik dan marah. Ratna terdengar berteriak di latar belakang, menanyakan apa yang terjadi. Saya bisa mendengar suara kegaduhan di sana, dan entah kenapa, itu membuat saya merasa puas. Sangat puas. Mama sangat bisa melakukannya. Budi, dan Mama sudah melakukannya. Kalian punya 1 minggu untuk pindah. Pembeli sudah setuju untuk memberikan waktu segitu agar kalian bisa mengemas barang-barang, kata saya, masih dengan suara tenang yang kontras dengan teriakan Budi di ujung sana. Oh ya, tentang pinjaman 50 juta itu, Mama rasa kalian lebih butuh uang untuk sewa rumah baru. Mama kejam. Mama nggak punya hati. Gimana kami bisa cari rumah dalam seminggu? Budi masih berteriak. Dan sekarang saya bisa mendengar Ratna ikut menangis histeris. Kejam? Tidak punya hati? Itu kata-kata yang sangat menarik datang dari orang yang tidak mengunjungi ibunya sendiri di rumah sakit. Dari orang yang istrinya menyebut ibunya sendiri sebagai Ratu Drama di media sosial. Balas saya. Suara saya mulai bergetar karena emosi. Kalian pikir Mama tidak tahu apa yang kalian posting? Kalian pikir Mama tidak sakit hati? Mama sudah menghabiskan hampir semua tabungan Mama untuk kalian. Mama bekerja keras selama puluhan tahun, mengorbankan kebahagiaan Mama sendiri. Dan ini yang Mama dapat? Penghinaan dan pengabaian? Air mata mulai mengalir di pipi saya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, air mata pembebasan. Mama, kumohon jangan lakukan ini. Kami minta maaf. Ratna minta maaf. Kami akan datang sekarang. Kami akan menjenguk Mama. Kumohon jangan jual rumah itu. Suara Budi berubah menjadi memelas. Tapi sudah terlalu terlambat. Keputusan sudah dibuat, dan saya tidak akan mengubahnya. Sekarang kalian mau datang? Setelah 5 hari? Setelah Mama sudah pulang dari rumah sakit? Budi, ini bukan hanya soal rumah. Ini soal respect, soal penghargaan, soal kasih sayang yang seharusnya ada dalam keluarga. Kalian sudah menunjukkan dengan jelas bahwa kalian tidak menghargai Mama. Jadi sekarang, Mama akan menunjukkan kepada kalian bahwa Mama juga punya harga diri. Mama tidak akan membiarkan diri Mama diperlakukan seperti ini lagi, kata saya dengan tegas. Uang dari penjualan rumah itu akan Mama gunakan untuk kehidupan Mama sendiri. Mama akan pensiun lebih awal. Mungkin Mama akan beli apartemen kecil untuk Mama sendiri, dan Mama akan menikmati sisa hidup Mama tanpa harus terus-menerus mengkhawatirkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Lanjut saya, dan setiap kata terasa seperti beban yang diangkat dari bahu saya. Budi masih mencoba membujuk, mengancam,
bahkan memohon. Tapi saya sudah menutup hati saya. Sudah terlalu banyak air mata yang saya tumpahkan untuk mereka. Sudah terlalu banyak malam yang saya habiskan untuk mengkhawatirkan masa depan mereka. Sekarang, saatnya untuk memikirkan diri saya sendiri. Budi, Mama harus tutup telepon. Kalian punya 1 minggu. Gunakan dengan bijak, kata saya dan menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Setelah menutup telepon, saya merasa ringan, sangat ringan. Seperti beban seberat gunung yang akhirnya terangkat dari punggung saya. Ya, saya tahu ini keputusan yang drastis. Ya, saya tahu mungkin ada yang akan menilai saya kejam. Tapi saya sudah lelah menjadi ibu yang baik, yang terus-menerus dimanfaatkan. Saya sudah lelah menjadi ATM berjalan bagi anak yang tidak menghargai saya. 2 hari kemudian, Budi dan Ratna akhirnya datang ke apartemen saya dengan wajah kusut dan mata bengkak. Mereka membawa buah-buahan dan bunga, seolah-olah hadiah kecil itu bisa menghapus semua luka yang mereka torehkan. Ratna langsung menangis begitu melihat saya, akting yang sangat dramatis. Padahal beberapa hari lalu dia dengan santainya memposting hinaan tentang saya di media sosial tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mama, kumohon batalkan penjualan rumah itu. Kami benar-benar menyesal. Kami akan ganti rugi semua uang yang Mama keluarkan. Kami akan bayar cicilan sendiri. Kami janji tidak akan minta bantuan Mama lagi. Budi berlutut di depan saya, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan bahkan saat masih kecil. Tapi saya sudah terlalu kenal dengan pola ini. Mereka akan memohon, berjanji, dan ketika saya memaafkan, semuanya akan kembali seperti semula. Kalian akan ganti rugi 2 miliar rupiah uang muka yang Mama keluarkan? Dengan apa? Bisnis kalian yang selalu gagal itu? Atau dengan gaji Ratna sebagai influencer yang penghasilannya tidak menentu? Tanya saya dengan nada sinis yang membuat mereka berdua terdiam. Mereka tidak punya jawaban karena mereka tahu itu mustahil. Selama ini mereka hidup dari uang saya, dari kemurahan hati saya yang tanpa batas. Ratna mencoba strategi berbeda. Dia menghampiri saya dan memegang tangan saya dengan erat. Mama, saya tahu saya salah. Postingan itu memang keterlaluan. Saya hanya lagi stres karena Budi lagi banyak masalah bisnis. Dan saya salah melampiaskannya dengan cara seperti itu. Tapi Mama, kami benar-benar menganggap Mama seperti keluarga sendiri. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal bagi kami, tapi itu rumah di mana kami membangun mimpi kami, katanya dengan suara bergetar. Membangun mimpi dengan uang Mama. Maksudmu? Potong saya cepat. Dan soal menganggap Mama seperti keluarga sendiri? Keluarga yang peduli tidak akan membiarkan ibunya terbaring sendirian di rumah sakit. Keluarga yang peduli tidak akan menghina di media sosial. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kalian tidak datang, tapi karena kalian tidak merasa perlu untuk datang. Kalian pikir Mama tidak cukup penting untuk dikunjungi. Suara saya bergetar menahan amarah yang masih mendidih di dada. Budi mencoba argumen lain. Tapi Mama, apa kata orang-orang nanti? Tetangga-tetangga akan bergosip kalau Mama mengusir anak sendiri dari rumah. Keluarga besar pasti akan membicarakan ini. Mama akan kelihatan seperti ibu yang kejam dan tidak punya kasih sayang, katanya, mencoba menggunakan rasa malu saya sebagai senjata. Tapi dia tidak tahu bahwa saya sudah melewati fase peduli dengan pendapat orang lain. Biar saja mereka bicara. Mama akan dengan senang hati menceritakan kepada siapa saja yang mau dengar tentang bagaimana anak Mama dan menantunya memperlakukan Mama. Mama akan tunjukkan screenshot postingan Ratna yang menghina Mama. Mama akan ceritakan bagaimana kalian tidak datang saat Mama pingsan di kantor dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Mama akan beritahu mereka semua tentang berapa banyak uang Mama yang sudah kalian habiskan tanpa pernah mengembalikannya. Jawab saya dengan tenang namun tegas, membuat mereka berdua pucat pasi. Yang mengejutkan, Ratna tiba-tiba berubah sikap. Topeng kelembutan itu luruh dan wajah aslinya mulai terlihat. Baiklah kalau begitu. Ternyata Mama memang seperti yang orang-orang bilang, pelit dan perhitungan. Kami sudah mengabdi kepada Mama selama ini, menemani Mama yang kesepian, datang setiap kali Mama minta,
Dan ini balasannya? Mama pikir Mama bisa hidup sendiri di usia Mama yang sudah tua ini? Siapa yang akan merawat Mama nanti kalau bukan kami? Bentaknya dengan wajah merah padam. Akhirnya topeng itu copot juga. Saya tersenyum melihat wajah asli Ratna yang selama ini dia sembunyikan di balik senyum manisnya. Merawat Mama? Kalian bahkan tidak datang saat Mama sekarat di rumah sakit. Dan soal mengabdi? Kalian pikir datang sekali 2 bulan untuk makan malam gratis itu namanya mengabdi? Kalian pikir menghabiskan uang Mama untuk gaya hidup mewah kalian itu pengabdian? Tanya saya sambil tertawa sarkastis. Tawa yang membuat mereka berdua mundur selangkah. Kalian tahu apa lagi yang menarik? Kata saya sambil mengambil laptop dan membukanya di depan mereka. Mama sudah mengecek rekening tabungan bersama yang Mama buka untuk dana darurat keluarga. Yang Mama isi dengan 500 juta rupiah tahun lalu. Kalian ingat? Mama bilang itu untuk keperluan mendesak keluarga kita. Wajah mereka berubah menjadi lebih pucat lagi. Dan saya tahu saya sudah menyentuh saraf yang tepat. Ternyata, uang itu sudah habis. Habis untuk apa? Untuk mobil BMW baru Ratna yang dia pamer di Instagram minggu lalu. Untuk liburan kalian ke Maladewa bulan lalu yang Mama lihat di postingan kalian. Untuk tas-tas branded yang memenuhi lemari Ratna. Dana darurat keluarga ternyata artinya dana untuk gaya hidup mewah kalian. Saya membanting laptop itu ke meja dengan keras. Membuat mereka berdua tersentak kaget. Ratna mencoba membela diri. Itu uang bersama kan? Mama? Mama sendiri yang bilang kami boleh pakai kalau perlu. Tapi saya memotongnya dengan cepat. Untuk keperluan darurat. Bukan untuk tas Hermes 50 juta. Bukan untuk liburan ke Maladewa 100 juta. Sementara Mama masih kerja keras di usia 60 tahun. Kalian dengan enaknya hidup seperti crazy rich. Teriak saya, tidak peduli lagi dengan kesopanan atau kontrol emosi. Budi akhirnya berbicara dengan nada yang berbeda. Nada mengancam. Baiklah Mama, kalau begitu kami akan gugat Mama secara hukum. Mama tidak bisa begitu saja menjual rumah yang sudah kami tinggali selama 5 tahun. Secara hukum, kami punya hak. Kami akan buktikan bahwa Mama tidak waras. Mungkin Mama sudah pikun di usia tua dan tidak kompeten untuk membuat keputusan keuangan. Ancaman itu membuat darah saya mendidih lebih keras lagi. Saya tertawa. Tawa yang keras dan panjang yang membuat mereka berdua menatap saya dengan bingung dan sedikit ketakutan. Gugat Mama? Silakan saja. Mama sudah berkonsultasi dengan pengacara terbaik di Jakarta, Pak Bambang Sutejo. Kalian kenal nama itu? Dia salah satu pengacara properti paling ternama. Dan dia sudah memastikan bahwa secara hukum, Mama tidak melakukan kesalahan apapun. Rumah itu atas nama Mama, dibeli dengan uang Mama, dan tidak ada perjanjian tertulis apapun yang mengikat Mama untuk memberikannya kepada kalian. Dan soal tidak waras? Mama baru saja menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap termasuk pemeriksaan kejiwaan dan kognitif. Semua hasil sempurna. Mama bahkan lebih sehat secara mental daripada kebanyakan orang seusia Mama. Jadi silakan saja kalian buang-buang uang untuk pengacara yang pada akhirnya akan bilang kalian tidak punya kasus. Lanjut saya sambil menyodorkan map berisi semua dokumen medis dan legal yang sudah saya siapkan. Saya sudah mengantisipasi langkah mereka jauh-jauh hari. Yang membuat situasi semakin eksplosif adalah ketika adik saya, Tante Rina, tiba-tiba datang. Dia mendengar keributan dari luar dan langsung masuk tanpa permisi. Jadi ini kalian ya, anak durhaka yang membuat kakakku sampai pingsan karena stres. Bentaknya sambil menunjuk Budi dan Ratna. Kalian tahu tidak? Kakakku itu didiagnosis hipertensi berat karena stres memikirkan kalian. Dokter bilang kalau terlambat sedikit saja, dia bisa kena stroke. Tante Rina mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar video. Dan ini, video terakhir dari security rumah di Kemang sebelum Mama jual rumah itu. Lihat ini. Di layar terlihat Budi dan Ratna sedang membawa masuk furnitur mewah dan barang-barang mahal ke rumah. Ini 3 hari sebelum Mama pingsan. Kalian belanja furnitur seharga ratusan juta, tapi tidak punya uang untuk mengunjungi ibu kalian di rumah sakit?
Bahkan tidak punya empati untuk datang saat ibu kalian sekarat. Ratna mulai menangis histeris. Tapi kali ini bukan akting. Ini tangisan orang yang tahu dia sudah kalah. Sudah terbongkar semuanya. Maafkan kami, Mama. Kami benar-benar menyesal. Kami tidak bermaksud. Isak tangisnya. Tapi saya sudah terlalu lelah dengan semua drama ini. Saya mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia diam. Cukup. Mama sudah dengar cukup banyak kebohongan dari mulut kalian. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalian punya 5 hari, bukan seminggu lagi, untuk keluar dari rumah itu. Pak Sutrisno, pembeli baru, sudah sepakat untuk mempercepat proses. Dan satu hal lagi, Mama sudah menghubungi seluruh keluarga besar, semua tante dan om, semua sepupu kalian. Mama sudah ceritakan semuanya, lengkap dengan bukti-bukti. Jadi jangan harap kalian bisa minta tolong ke mereka. Mereka semua sudah tahu siapa kalian sebenarnya, kata saya dengan dingin, sangat dingin sampai terasa seperti es. Budi mencoba meraih tangan saya 1 kali terakhir. Mama, aku anak Mama, darah daging Mama sendiri, masa Mama tega? Suaranya pecah, dan untuk sesaat saya hampir melunak. Tapi kemudian saya teringat postingan Ratna, teringat bagaimana saya terbaring sendirian di rumah sakit, teringat semua pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Justru karena kamu anak Mama, makanya ini lebih menyakitkan. Mama harap kamu belajar dari ini bahwa keluarga bukan berarti kamu bisa semena-mena. Mereka akhirnya pergi dengan langkah gontai, meninggalkan saya dan Tante Rina di apartemen. Setelah pintu tertutup, saya duduk di sofa dan menghela napas panjang. Kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Tante Rina lembut sambil memeluk saya. Saya mengangguk perlahan. Sangat yakin. Ini saatnya Mama hidup untuk diri sendiri. Mama sudah menghabiskan 60 tahun hidup untuk orang lain. Sekarang, dengan uang dari penjualan rumah itu, Mama akan pensiun, traveling, dan menikmati hidup tanpa drama. 3 bulan kemudian, saya duduk di balkon apartemen baru saya yang menghadap ke laut di Bali. Apartemen kecil tapi nyaman yang saya beli dengan sebagian uang penjualan rumah. Sisanya saya investasikan untuk dana pensiun yang aman. Ponsel saya berdering. Pesan dari Budi. Pesannya sederhana. Ma, Ratna hamil. Kami akan punya anak. Kami harap Mama mau jadi bagian dari kehidupan cucu Mama nanti. Saya menatap pesan itu lama, kemudian tersenyum tipis. Saya membalas dengan singkat, selamat untuk kehamilan kalian. Tapi ingat, menjadi orang tua artinya bertanggung jawab. Jangan ulangi kesalahan yang kalian lakukan kepada Mama. Cucu Mama tidak butuh nenek yang kaya, tapi nenek yang dihormati dan dihargai. Kalau kalian sudah belajar arti kata itu, mungkin suatu hari nanti kita bisa bicara lagi. Untuk saat ini, Mama butuh waktu untuk diri sendiri. Dan oh ya, siapa yang dramatis sekarang? Saya menekan tombol kirim dan meletakkan ponsel. Matahari terbenam di depan mata saya. Langit berwarna jingga keemasan yang sangat indah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa damai, bebas. Dan yang paling penting, saya akhirnya belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois. Ini adalah tindakan survival. Dan saya, Sari Wulandari, akhirnya selamat dari drama keluarga yang hampir menghancurkan saya. Sekarang, ini adalah bab baru. Bab di mana saya adalah tokoh utama dalam cerita saya sendiri. Dan dengan semua kebenaran akhirnya terungkap, aku tahu satu hal pasti, tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi keberanian untuk menghadapi masa lalu adalah apa yang menyelamatkan masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian menyukai kisah ini, jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling mengejutkan bagi kalian. Dukungan kalian sangat berarti. Dan tentu saja, bergabunglah dengan keluarga kami dengan mensubscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan drama keluarga berikutnya yang lebih panas, lebih mengejutkan, dan penuh emosi. Terima kasih.